Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa nyapa kalian lagi lewat video lagi ya teman-teman ya. Nah, di depan kita sudah jelas nih ya teman-teman ya. Buat penggemar Transformers atau bukan penggemar Transformers juga kayaknya tahu deh. Karena ini adalah salah satu karakter paling terkenal di franchise Transformers ya teman-teman ya. Selain Optimus Prime karena dia adalah villain utamanya Transformers. Yes, dia adalah pemimpin Decepticon, yaitu Megatron teman-teman. Ini tampilannya ya teman-teman ya. Ini Megatronnya dari Blockkiss teman-teman, Blockkiss Action Edition teman-teman. Sejauh yang saya tahu, Blockkiss ini memang baru keluarin dua karakter ya untuk Transformers Action Edition G1-nya ya teman-teman ya. Yang pertama Optimus Prime, yang kedua Megatron teman-teman. Nah, yang paling menarik dari Megatron ini adalah karena dia itu kayak apa ya, kayak lebih versi pengembangannya dari si Optimus Prime. Aksesorisnya itu teman-teman, aksesorisnya banyak banget, berjibun teman-teman dibanding si Optimus Prime-nya. Padahal Optimus Prime-nya tokoh utamanya malah nggak dapet aksesoris sebanyak Megatron. Megatron ini aksesorisnya banyak banget. Kita langsung bahas aja ya teman-teman ya. Let's go. Nah, ini untuk aksesoris yang bukan senjata aja ya teman-teman ya. Ini yang nggak nempel sama Megatron ya teman-teman ya. Yang pertama ada apa nih? Kayak kamera tapi namanya reflektor. Ini saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman boleh jelasin ya di filmnya Megatron make ini tuh waktu kapan ya teman-teman ya. Boleh dijelasin ya. Tapi di luar konteks ceritanya itu dia dipakai buat apa? Ini mungil. Mungil teman-teman tuh ya, setangan saya nggak ada tuh, segini aja ya teman-teman ya, tapi detailnya cakep teman-teman tuh, lihat ya. Ini kayak dalamnya itu dikasih kayak akrilik gitu, jadi kayak lensa beneran tuh teman-teman, bisa mantulin cahaya. Terus ada kayak tombol-tombolnya nih, shutter speed, terus flashlightnya. Ini lucu sih teman-teman, kecil, mungil, lucu aja deh detailnya deh pokoknya ya. Ini yang pertama teman-teman. Lalu nah ini si Kremzik teman-teman ya, yang pernah saya bahas di short saya ya teman-teman ya. Ini juga lucu, bentuknya transparan gitu, dan ya ada detail-detail ekspresinya ya si Kremzik ya teman-teman ya. Bentuknya warnanya transparan gitu ya, kuning-kuning transparan, lucu sih. Kecil juga teman-teman, ukurannya kira-kira segini nih kalau dibandingin sama telapak tangan saya teman-teman. Dan ada stand dan base teman-teman. Optimus saya cuma dapat base-nya doang, stand-nya nggak dapat. Sedangkan Megatron dikasih capitan nih teman-teman buat ngebantuin dia berdiri. Padahal udah nggak perlu dibantuin berdiri lagi, dia sudah dapat kursi teman-teman, dapat throne. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi ini bentuknya kurang lebih seperti ini, stand base-nya ada emblem Decepticon. Ini nanti berfungsi sebagai magnet buat nyalahin LED-nya di matanya teman-teman ya, dan di dadanya juga sih ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya ya, cakep ya. Ini mirip sama si Optimus punya. Kalau di Optimus kita dapatnya emblem Autobots teman-teman. Stand base-nya sendiri kurang lebih seperti ini bentuknya teman-teman, mirip-mirip sama punya si Optimus Prime ya. Cuma kalau Optimus itu nggak dikasih ininya teman-teman, nggak dikasih stand-nya tuh ya. Kalau Optimus tuh kosongan, kalau Optimus nggak dapat apa-apa. Cuma begini doang. Kalau Megatron dia dikasih ini teman-teman, capitan buat bantu berdiri. Keren ya. Sekarang kita lihat Tron-nya. Wah, ini Megatron-nya tiduran dulu di sana, silakan Om. Nah, ini Tron-nya atau tempat duduknya ya buat si Megatron ya teman-teman ya. Tuh ya. Keren ya. Tron-nya bentuknya ini bahannya dari plastik aja teman-teman. Tuh ya, dari plastik. Tapi detailnya itu cakep teman-teman, banyak detail-detail, banyak garis-garis, banyak ya detail lah ya pokoknya ya. Tuh ya, cakep ya. Dan ini nggak hanya berfungsi sebagai tempat duduk si Megatron aja, tapi ini bisa kita buka teman-teman. Kalau dibuka itu bisa jadi kayak storage. Nah, ini kita coba buka dulu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita buka nih teman-teman, Tron-nya atau tempat duduknya si Megatron, dan ini bisa berfungsi sebagai storage nih teman-teman, karena ada space lagi. Kita lihat ya isinya apa aja ya. Ya udah kita kosongin ya teman-teman ya. Tuh, sekarang kita lihat isinya. Ini perintilan-perintilan saya taruh di Tron-nya aja teman-teman. Nah, yang pertama kita dapat pistol-pistolan buat senjatanya Megatron ya teman-teman. Dia itu senjatanya berbau ungu-unguan warnanya ya teman-teman ya. Tuh ya. Ini pistol-pistolannya. Lalu ada pedang-pedangannya. Ini
Nah, ini sebenarnya kayak gini teman-teman. Cuma karena nggak muat atau menghemat space, jadi saya pisahin dulu antara gagangnya sama pedangnya. Nah, ini ya, Energon Sword kali ya teman-teman ya, namanya ya. Tuh ya, pedang ya bentuknya ya, senjatanya ya teman-teman ya. Dan ini pedangnya transparan bahannya ya, plastik transparan ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini untuk Energon Mace-nya teman-teman. Ini keren banget buat senjatanya juga. Megatron bisa dipasang di tangannya ini. Joinnya bisa dipasangin di tangannya. Kalau Optimus senjatanya cuma dapat pistol-pistolan sama dapat kapak ya teman-teman ya. Energon Axe. Kalau si Megatron senjatanya teman-teman bisa lihat sendiri, banyak banget senjatanya ya. Kalau ini buat kaki cadangannya si Laserbeak. Kalau nggak mau ditemplokin ke tangannya Megatron, jadi kita dapat dua macam kaki sebenarnya. Yang satu nih kakinya ada semacam colokannya nih teman-teman, bisa dicolokin ke tangannya Megatron. Yang satunya ini teman-teman kalau nggak mau dicolokin ke tangannya Megatron, nah bisa disangkutin di throne-nya seperti ini. Jadi nanti si Laserbeak-nya itu kayak berdiri di atas throne-nya si Megatron nih teman-teman ya. Nemesis Throne ya, kurang lebih seperti ini ilustrasinya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu aksesorisnya. Sama ini kita dapat dua macam ya penutup tangan buat si Megatron. Jadi kalau nggak mau dipakein si Laserbeak, bisa kita tutup aja teman-teman, karena dia akan bolong nanti sebenarnya, bisa kita tutup aja. Sama di sininya juga kalau nggak mau pakai cannonnya, ini juga bisa kita tutup aja teman-teman ya. Cuma saya kayaknya lebih keren aja kalau dipakein semua aksesorisnya nempel gitu ya. Sambil duduk di Nemesis Throne, itu keren banget kayaknya ya. Kurang lebih di displaynya kayak gitu aja kalau saya sih. Tapi bebas buat teman-teman nanti maunya gimana ya tentunya ya. Ya, ini tampilannya Megatron Action Edition Blockis ya teman-teman ya. Untuk mukanya sebenarnya kita dapat beberapa ekspresi itu ya. Ada yang lagi marah, ada yang lagi diem nih teman-teman ya. Tuh ya, ada yang lagi tatapan dingin, ada yang lagi marah-marah tuh ya teman-teman. Cuma ya saya males gonta-ganti sih. Jadi saya pasang yang satu ini aja teman-teman, yang lagi jahat ceritanya. Yang lagi ketawa jahat, karena Megatron itu kan villain nih teman-teman ya. Nah, ini kayaknya yang paling cocok menggambarkan ekspresi seorang villain teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya tuh ya. Detailnya cakep. Ini kesannya sih sebenarnya agak mirip-mirip sama waktu pertama kali lihat Blockis Action Edition si Optimus Prime ya teman-teman ya. Walaupun desainnya itu G1 ya, yang cenderung boxy kotak-kotak terus ke kartun-kartunan, tapi detailnya ini asik untuk dipandangin sih teman-teman ya. Tetap asik untuk dipandangin ya teman-teman, tuh lihat ya. Terutama di bagian sini nih teman-teman, di bagian silvernya ini dia meskipun plastik tapi sekilas tampilannya tuh kayak besi gitu ya, kayak metalik, ada metaliknya gitu sih sebenarnya. Tuh saat kena cahaya dia agak kayak ngasih efek-efek metalik gitu bagian silvernya ini. Terus bagian merah-merahnya di sini juga cakep nih teman-teman ya, di kakinya. Entah kenapa ya, suka aja sih saya sih ngelihatnya. Ini bagian tangannya kayaknya sama kayak partsnya Optimus sih, mirip-mirip. Si Optimus kurang lebih kayak gini nih part di tangannya tuh ya. Kayaknya mirip-mirip tuh ya bagian di tangannya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk tampilan detailnya teman-teman. Tuh ya, dari bawah ke atas, dari belakang, bawah ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman tampilannya. Telapak kakinya seperti ini ya, ada bolongnya buat dia nempel di stand-nya. Kita langsung ke artikulasi aja ya teman-teman ya. Untuk kepalanya ini artikulasinya cukup bebas teman-teman, tuh ya, nggak ada hambatan, bisa muter-muter, bisa naik turun, bisa dongak-dongak. Nah, ini bisa nenggleng-nenggleng teman-teman, bisa naik turun ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Dan di lehernya juga ada artikulasi tuh ya, ikut gerak ya teman-teman tuh ya. Ikut gerak ya, mirip kayak si Optimus Prime juga sih sebenarnya, artikulasinya nggak beda-beda jauh harusnya. Lalu untuk tangannya, ini tangannya ada join di bahunya teman-teman tuh ya, kayak shoulder apa ya, butterfly join gitu ya, kayak ada butterfly join. Terus bisa ke atas ke bawah nggak masalah teman-teman, tuh muter-muter nggak masalah. Terus di bicepnya ada rotation teman-teman,
ada rotation ya, tuh ya, bisa diputar-putar. Di elbow-nya juga bisa ditekuk sampai kurang lebih segini ya teman-teman ya. Tuh ya, kalau dicopot dia akan bolong gini, nanti perlu ditempelin penutup teman-teman. Di bahunya lagi nih teman-teman, sebenarnya kita bisa angkat nih bahunya sampai segini. Cukup tinggi ya, bisa ngangkat bahunya cukup tinggi teman-teman, sampai segitu. Lalu di torsonya ada sedikit tuh ya, bisa naik turun sedikit, naik turun sedikit, nggak terlalu banyak. Muter-muter di pinggangnya ada sendi putar teman-teman, bisa muter-muter ya. Untuk pergelangan tangannya bisa diputar-putar seperti ini teman-teman ya, bisa digoyang-goyang juga, naik turun, jadi nggak ada masalah, dia ball joint bentuknya. Dan ini yang lebih hebat dari Optimus Prime. Kalau Optimus Prime itu hanya bisa digerakin di telunjuk sama di jempolnya teman-teman, sisanya yang 3 itu dia akan bareng-bareng gitu ya teman-teman ya, kalau Optimus Prime. Nah, kalau Megatron punya jari-jarinya ini, dia masing-masing itu bisa diartikulasiin teman-teman tuh ya, semuanya itu segmen-segmen yang berbeda, jadi bisa digoyang-goyangin, digerak-gerakin secara terpisah teman-teman, sendiri-sendiri tuh ya. Ada artikulasi di jari-jarinya, dan ini ruas-ruas jarinya ini sebenarnya bisa ditekuk-tekuk juga sih teman-teman ya, meskipun agak susah karena kecil tuh ya, bisa dilurusin, bisa kita bikin tekuk tuh ya, bisa ditekuk-tekuk gitu teman-teman, di ruas jarinya, tiap-tiap ruas jarinya tuh ya bisa kita tekuk. Nah, ini salah satu yang bikin dia lebih keren lagi dari si Optimus Prime teman-teman. Lalu untuk roknya ini kayak rok ya, ini bisa dinaik turunin teman-teman tuh ya, bisa diturunin, bisa dinaikin, kurang lebih seperti itu. Untuk ngebantu nih yang sampingnya juga sama nih, bisa dinaikin juga untuk ngebantu artikulasi di kakinya tuh, apalagi kalau dia lagi mau duduk teman-teman. Nah, ini harus diangkat sampai mentok supaya dia bisa dapat pose duduk ya teman-teman ya. Ke depan seperti itu, ke belakang seperti ini juga bisa diangkat rok belakangnya, jadi bisa agak kita tarik lagi ke belakang kakinya. Lalu untuk lututnya dia segini aja teman-teman, not bad ya lututnya. Lalu ada sendi putar, ada nih di pangkal pahanya, bisa putar-putar sedikit teman-teman, nggak terlalu banyak ya putar-putarnya ya, sedikit aja. Lalu untuk di bagian mana lagi ya, ini kali ya, nah di ankle-nya nih, ankle kakinya nih bisa miring-miring seperti ini, bisa, nah ada naik turun. Lalu ada toe articulation juga teman-teman tuh ya, ada toe articulation juga tuh, bisa naik turun juga di toe-nya ya teman-teman ya. Terus bisa ke kiri ke kanan juga teman-teman tuh ya, kurang lebih seperti itu untuk artikulasinya teman-teman. Ada fitur LED-nya, nah ini kita nyalainnya dari sini teman-teman. Nah, kita nyalainnya dari sini ya, tinggal kita tap aja, dia kayak magnet, pakai magnet, lampunya nyala, matanya teman-teman, matanya dan dadanya dia nyala tuh ya teman-teman ya. Moga-moga bisa ketangkap kamera tuh, mata sama dadanya dia nyala. Di matanya warna merah, di dadanya warna ungu atau purple ya, di emblem Decepticon-nya. Ini menurut saya keren sih teman-teman, karena dia tuh apa ya, nggak satu warna gitu ya. Nah tuh mantap aja ya teman-teman ya, saat dinyalain matanya merahnya tuh cakep gitu ya, sama di sininya emblem Decepticon-nya juga ikutan bisa nyala gitu teman-teman ya. Cakep ya, mantap. Sayangnya aja di bagian sininya nggak bisa nyala nih, di bagian perutnya ini. Harusnya kalau dibikin bisa nyala, ini jadinya keren juga sih, makin keren lagi harusnya ya teman-teman ya. Cakep ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk detail basokanya, basokanya sebenarnya ini bisa dicopotin juga teman-teman. Kita copotin aja dulu ya, seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini ya kelihatan plastik ya, warnanya hitam aja, kelihatan kayak agak mentah ya, plastik gitu ya teman-teman ya. Dikasih sedikit sentuhan warna merah di sini, dan yang saya suka sebenarnya dia ada kayak apa ya, hiasan akrilik lagi nih di sini nih, transparan, jadi keren aja sih, mirip kayak di si lensa kamera tadi ya, atau di reflektor itu ya. Dan selain itu dia ada gimmick nih teman-teman, tarik tuh dia bisa kebuka teman-teman. Lucu juga ya, kita dorong dia akan nutup lagi tuh ya, saat kita tarik dia kebuka, kita dorong dia akan nutup tuh ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi lucu aja tuh, ada gimmick
buka tutupnya. Dan kerennya lagi, ini kursinya ini nggak hanya berfungsi sebagai tempat duduk Megatron dan storage buat barang-barangnya Megatron ya, aksesorisnya, tapi dia juga bisa buat tempat naro ininya teman-teman, naro basokannya nih. Ini colokannya ini pas teman-teman. Sebenarnya ini kita bisa di kanan, di kiri bebas, kita taruh di kanan aja biar teman-teman bisa lihat. Tuh ya teman-teman ya, bisa buat tempat naro basokannya atau cannonnya si Megatron teman-teman. Keren ya. Jadi kalau nggak mau ditempelin di Megatron semua, kita bisa tempelin semua di sini, di tempatnya si tempat duduknya atau di throne-nya ini teman-teman. Cakep ya. Jadi ya ini salah satu sebenarnya deal breaker kenapa saya tertarik sih sama figur ini ya. Oke, kalau boleh saya ambil kesimpulan figur Blockist Megatron Action Edition ini teman-teman, beberapa hal yang saya suka dari figur ini adalah yang pertama, aksesorisnya bejibun teman-teman. Bahkan dapat Nemesis Throne-nya ini juga teman-teman. Sebenarnya Nemesis Throne inilah yang jadi alasan terbesar saya tertarik sama figur ini. Akhirnya beli juga. Karena ya keren aja ya teman-teman ya. Bisa didudukin waktu saya lihat dia apa namanya di promotional materialnya lagi duduk di Nemesis Throne-nya. Wah, itu udah kebayang di rak display akan saya taruh kayak gitu juga. Kayaknya keren banget ya. Display presence-nya mantep banget, apalagi ditaruh di samping Optimus Prime-nya teman-teman. Selain itu, aksesorisnya juga banyak, bahkan jauh lebih banyak dari si Optimusnya sendiri sebagai tokoh utama. Kita dapat senjata-senjatanya dan yang bukan senjata juga masih banyak juga. Jadi aksesoris ini banjir, komplit, berjibun teman-teman. Lalu yang saya suka lagi adalah ukurannya teman-teman, karena kalau Blockist itu kan kecil-kecil, mungil-mungil gimana gitu ya, kayaknya di koleksi juga nanggung-nanggung, udah kayak ngoleksi cemilan ya. Nah ini dia hadir dengan ukuran yang mantap teman-teman, tuh ya, nggak kegedean tapi nggak kekecilan juga, pokoknya ukurannya pas menurut saya. Tingginya ini kurang lebih 18 sampai 19 cm lah ya teman-teman ya, tuh ya, tingginya kurang lebih 18 sampai 19 cm. Udah ukurannya juga pas, dia juga sama klasik kelas, dikasih feature LED teman-teman. Feature LED-nya which is dia agak lebih menarik karena nggak perlu repot di toyor-toyor ya teman-teman ya, atau dipukul-pukul figurnya. Dia cukup dikasih magnet aja yang ada di emblemnya dan udah bisa nyala ya teman-teman. Cuma ya memang kalau untuk LED ZD Toys sejauh ini menurut saya masih yang paling praktis ya teman-teman ya. Nggak perlu ganti baterai nanti kalau sudah habis baterainya. Ini nanti kalau sudah habis harus bongkar lagi badannya semua teman-teman ya, supaya bisa masuk ke tempat LED-nya untuk diganti baterainya teman-teman ya. Itu yang agak effort aja sih. Lalu hal yang perlu diperhatikan untuk figur ini adalah yang pertama, ini tidak bisa transform ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ngarepin figur bisa transform, ini bukan jawabannya teman-teman. Lalu yang kedua, modelnya teman-teman. Modelnya itu masih ke kartun-kartunan atau G1 ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kurang suka sama G1 yang karena bentuknya itu terlalu kartuni gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin ini agak kurang seret juga teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih ya tetap ada faktor kayak yang bikin dia keren juga sih, meskipun bentuknya nih ngambilnya dari G1 ya, inspirasinya terlalu banyak kotak-kotak gitu ya. Gitu ya. Tapi tetap apa ya, detail-detailnya ini bikin keren sih sama material-material yang dipakai gitu ya. Ini nggak kelihatan kayak plastik murah. Jadi ya secara overall tetap keren sih teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu aja pengalaman dan pendapat saya soal Megatron Blockist Action Edition ini. Buat teman-teman yang punya pendapat lain atau yang sudah punya, yang sudah koleksi juga, boleh ketik di kolom komentar. Yang mau nanya juga boleh ketik di kolom komentar. Kita diskusi di sana, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya ya teman-teman. Jangan lupa bahagia. Thank you.